Sallallahu alaihi wasallam ma min muslimani yaltaqiyani fasafahani illa ghafaru lahuma qabla an yatafarraqa. Wa qala aidan man kana indahu matlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in aw min malin falyatahallalhu minal yaum qabla an yakuna dirhamun an la yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu amalun sholih akhlidu minhu biqadri madlamatin walam yakun lahu amalun mukhidha min sayyati sahibahu fahamalahu alaihi al-hadis al-kamakal. Para alim, para kiai yang saya hormati, khususnya yaitu Ketua MBC Samarinda Utara Bapak Guru Hamidi, yang saya hormati Bapak kita Bapak Ustadz Camat ya. Kalau saya manggil double saat Samarinda itu tidak ada, itu yang camat masuk di NU ganti terang-terangan, hanya utara tok. Mudah-mudahan beliau itu hatinya kan hati Ustadz ini, hatinya hati NU. Kita doakan mudah-mudahan dia itu panjang umur, amin, sehat, murah rezeki, amin. Alhamdulillah beliau itu dermawan, amin. Itu jelas. Saya bertemu itu sering dikasih uang. Oh iya, nggak ketemu kadang-kadang dikirimkan. Yaitu bapak kita di NU, alhamdulillah dia donatur yang paling kuat. Satu pertemuan 500.000 itu satu bulan. Dan mudah-mudahan dia istiqomah, kuat ibadahnya, kuat imannya, panjang umur, manfaat fitini wa dunya wa akhirah. Amin. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid apa tadi? Al-Muhajirin serta pengurus-pengurus yang lain yang saya hormati, sekretaris bendahara dari NU MBC Utara, dari Ansor, dari anggota Mbak Yai siapa nih? Agus. Dari jamaah jamaah itu jamaah itu Pondok Dzikir, dari Pondok Dzikir Padang Yati, alhamdulillah hadir. Saya hormati para bapak, para hadirin semua. Alhamdulillah pada malam hari ini marilah kita melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dari ucapan alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di bulan puasa, kita jihad. Kita melaksanakan perintah Allah yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebulan penuh kita itu jihad melawan nafsu. Alhamdulillah kita menang. Kemarin kita bisa Idul Fitri, sampai sekarang bisa bertemu lagi dalam rangka yaitu malam
Lailatul Istimewa rutinan NU MBC Samarinda Utara. Artinya para bapak, para ibu, para hadirin semua, kita diberi kenikmatan yang agung ini, kesempatan kita yaitu di hari ini juga di bulan tahun yang akan datang ini, mari kita gunakan untuk berjuang, yaitu memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita kuat, sabar, dan mudah-mudahan kita nanti sowan datang Allah, mudah-mudahan diberi husnul khatimah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tadi apa yang disampaikan dari sekretaris saya suruh isi mau'idah. Saya mau idoi saya sendiri aja Pak. Nanti kalau mengidoi para bapak dan para kiai, saya lihat ini kayak banyak wajah-wajah baru. Mungkin yang banyak mungkin dari masyarakat sini gitu. Apa mungkin kok banyak yang nggak kenal jamaah gitu. Dari sini banyak ya? Apa dari sering ada? Oh lembaga. Oh yang baik lembaga ini. Oh Rapak Benua. Tapi sama-sama dari Nganjuk. Kemarin datang itu kan, ini guru SD di sini Pak Gil. Pakai Dasim mau bergabung di NU kita, alhamdulillah. Jadi saya lihat tadi kan banyak yang saya belum kenal, mungkin juga ada yang lupa juga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya akan menyampaikan itu dawuhipun Mbah Wahab. Mbah Wahab itu nanti sowan datang ini Mbah Hasim. Ini kaitan masalah saya dibarengi ini silaturahim kali halal bihalal teman-teman. Tapi tambahin mawon ya. Jadi ya rutinan dan istimewa kali halal bihalal. Jadi mungkin selesai ini nanti kita acara halal bihalal. Artinya kita nanti berdiri serokalan berjabaran tangan. Kalau NU Islam, orang Islam tur NU itu tidak asing. Kalau selesai Idul Fitri itu tidak ada acara halal bihalal. Jadi diniati Lailatul Istimewa, ya diniati halal bihalal. Jadi kemarin juga saya tidak ingatkan juga. Yang penting nanti kita acara terakhir halal bihalal. Para bapak, para hadirin yang saya hormati, saya tidak akan nyambung nanti masalah organisasi karena juga ini sudah malam juga waktunya. Biasanya saya itu kasih waktu seperempat jam, ini nanti udah ada nih. Kemarin saya nyambut nanti waktunya 10 menit. Jadi saya kalau kayak naik sepeda itu kayak apa ya? Jadi mau ngebut itu ya enggak enak, mau pelan-pelan enggak nyampe. Jadi udah ya pokoknya kita jalan gitu Pak ya. Nanti kalau sudah berhenti gitu aja sudah. Oke. Hadirin yang saya hormati, saya akan menyampaikan itu dawuhipun Mbah Wahab itu pernah silaturahim datang Mbah Hasim. Jadi hadis tadi maka saya bacakan, mangkanat indahum madlamatun li ahihi min irdihi aw min syai'in aw min malin falyatahallalhu minhu yaum. Ini berkaitan dengan masalah halal bihalal atau silaturahim atau dinamakan jabatan tangan. Berarti berkaitan itu masalah dosa. Jadi dawuh Kanjeng Nabi, itu dosa itu ada dua. Artinya
dosa kita itu satu, kesalahan kita antara hablum minanas, dan kedua yaitu hablum minallah. Maka selesailah kita di waktu kita itu puasa bulan Ramadan, di hari raya itu terus disunahkan, dianjurkan kita itu bersenang-senang disertai dengan silaturahim antara mungkin kalau keluarga sama istri sama suami, kalau sudah suami istri antara anak dan bapak dan ibu, lebar lagi ke saudara. Artinya di malam atau di hari Idul Fitri itu hari kemenangan kita itu harus bersenang-senang. Sampai maghrib kita itu memperbanyak namanya zikir, tasbih dan semua itu anjuran. Karena kita senang-senang yang 1 bulan kemarin itu kita itu berjuang melawan nafsu. Alhamdulillah kita itu bisa selesai. Fitri itu artinya bersih. Di dalam bulan suci Ramadan kita itu ibarat digodok, dibakar dan semuanya. Apa yang dibakar, apa yang digodok hanyalah nafsu kita. Artinya sampai berjalan 1 hari, 1 minggu, sampai 1 bulan selesai, kita terakhir yaitu kita diberi kemenangan. Akhirnya Idul Fitri, malam kita takbiran, malam kita baca tasbih, baca sholawat, zikir dan semuanya. Pagi disunahkan yaitu sholat id. Selesai itu dianjurkan lagi kita disuruh silaturahim. Bahkan ada dawuh di hari Idul Fitri, hari yang bagus itu, malaikat diturunkan oleh Allah. Ada yang di pinggir jalan, ada di simpang 4 jalan, ada yang di rumah, ada yang di masjid, semua turun diperintah oleh Allah, yaitu suruh menyatet, nulisi orang-orang Islam yang di hari Idul Fitri itu banyak orang yang mau silaturahim. Artinya di jalan itu banyak pahala. Di rumah juga ada pahala. Di jalan ada maghfirah, di simpang 4 ada maghfirah. Apa artinya maghfirah itu? Kita ketemu di jalan sama teman, kita saling jabatan tangan. Ketemu teman di simpang 4 kita bisa jabatan tangan. Kita di rumah kita bisa jabatan tangan. Disitulah maghfirah. Sampailah di sampai itu selesai di bulan Syawal. Itu ajaran-ajaran yaitu syariah Islam yang dijalankan oleh ahli sunnah wal jamaah, khususnya yaitu orang-orang NU. Selesai diadakan yaitu namanya halal biha. Ditambahi lagi pada sudah 1 minggu kita silaturahim bapak terhadap ibu orang tua atau anak terhadap orang tuanya lagi sampai ke kanan kiri tangga, sampai ke guru dan kiai semua. Ditambah yaitu diadakan lagi namanya tradisinya orang NU, terus ada halal biha. Nah itu sudah asli. Artinya apa? Semua itu hanyalah intinya itu, siapa tahu namanya kita tadi saya ulangi dari hadis Allah, dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia kita itu mempunyai kesalahan namanya dosa. 1, dosa kita antara manusia, teman dan saudara, itu manusia. Yang kedua, kesalahan kepada Allah. Kesalahan kepada Allah itu agak gampang dibandingkan kesalahan antara manusia. Itu yang paling gampang, itu hanya kita kepada Allah. Artinya gampangnya apa? Kita kalau mau tobat, kalau kita artinya melakukan dosa kepada Allah, kayak kita meninggalkan sholat, kayak kita mungkin meninggalkan puasa. Setelah kita sadar, akhirnya dia mau
kembali sholat lagi. Akhirnya sholatnya dikadani, puasanya itu dikadani, terus dia ditinggalkan, tidak menjalankan lagi, memohon kepada Allah, insya Allah dosa itu akan diampuni oleh Allah. Itu sih dosa antara kita kepada Allah. Jadi kita namanya taubatan nasuha, sudah tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang kemarin, yaitu kayak kita tidak sholat, kayak kita mungkin meninggalkan puasa sudah lama, atau sholat lama tidak kita tinggalkan. Akhirnya dia itu insaf, akhirnya dibuka oleh Allah, dia sadar mau sholat mau puasa dengan syarat sholat dan puasa itu dikadang. Nah, kayak apa caranya? Ya caranya kalau waktu subuh, mungkin subuh tidak sholat, setelah sholat subuh sholat lagi yang kemarin itu. Dihitung berapa bulan atau berapa tahun dia itu meninggalkannya. Kalau meninggalkannya itu selama 1 tahun, dia itu sholatnya double gitu. Setelah zuhur sholat lagi yang kemarin itu ditinggalkan, dihitung semua. Puasa juga begitu. Itu namanya kesalahan kepada Allah. Akhirnya dia tobat, insya Allah dosa itu akan diampuni oleh Allah. Nah ini sing hakul adam ini yang agak susah. Maka tadi yang berkaitan dengan halal bihalal, dawuh Mbah Yai Wahab Hasbullah itu pernah sowan kepada Mbah Yai Hasim, karena di Jawa itu kan udah semarak banget tradisi halal bihalal, mulai TK halal bihalal, SD halal bihalal, SMP dan semuanya, belum muslimatnya, belum batayatnya dan semuanya. Nah itu akhirnya Mbah Wahab lah sowan sama Mbah Hasim, kalau bisa halal bihalal itu namanya itu dirubah. Mbah Hasim dawuhipun boten niku pun tradisi yai, jadi mboten usah dirubah. Terus pundi yai? Biar aja, wong ora Quran ae kan ora Quran. Kalau mau merubah ya enggak apa-apa, itu tradisi. Terus dawuhipun karepe Mbah Wahab, nek halal itu artinya menghalalkan diri. Menghalalkan diri artinya apa? Kita minta sama orang kalau kita mungkin punya dosa, terus kita mungkin minta maaf, ya Mas, aku kemarin pernah kolong-kolong sampean. Sekarang saya itu sadar, aku minta maaf, akhirnya jabatan. Nah, apa itu harus di hari mungkin di waktu bulan Syawal toh? Enggak. Maka dia halal bihalal itu di situ artinya itu kita meminta maaf, janganlah cuma di halal bihalal. Maka ada halal bihalal itu kalau bisa ya enggak cuma di bulan Syawal, tapi namanya tradisi. Halal bihalal ya sudah, enggak masalah. Hadirin yang saya hormati, dan ahli pun Mbah Yai Wahab itu dawuh damel hadis al hadis mutafaqun alaih. Dawuhipun Mbah Wahab, ma indahu, agak lama Pak. Monggo iki. Saya takut sama sekretaris itu. Nggih, terus aku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuhipun Mbah Wahab ngambil dari hadis al hadis mutafaqun alaih. Mangkanat indahu madlamatun li akhihi min irbihi aw min syai'in aw min malin falyatahalal minhul yaum qabla ayyakuna dirhamun ayyakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun sholeh
Ukhidha minhu biqadri matlamati walam yakun lahu amalun ukhidha min syai'atin sahibihi hamala alaihi. Artinya ya Pak. Ini hadis itu ngambil dari al-hadis muttafaqun alaih. Jadi barang siapa yang mempunyai kesalahan, madlamatun itu kesalahannya li akhihi. Li akhihi itu artinya saudara. Barang siapa kita itu punya kesalahan itu kepada siapa? Li akhihi. Lah saudara kita siapa? Al muslimu akhul muslim. Jadi apabila kita itu mempunyai kesalahan terhadap orang muslim, dawuh hadis muttafaqun alaih ini, biarpun itu laki maupun perempuan, kesalahan min irdihi aw min syai'in. Kesalahan itu min irdihi itu artinya itu dari sifat apa ya? Min irdihi itu kayak ngolok-ngolok, kalau nyaci maki atau menghina atau apa ya? Ngerasanya apa? Hibah. Itu min irdihi. Jadi apabila kita itu mempunyai kesalahan terhadap saudara kita, apa mungkin kita hibah, mungkin kita itu nyaci maki dan semuanya ngolok-ngolok dan semua itu, au min syai'in au min malin, atau kesalahan itu yang berupa materi. Artinya itu mungkin kita nyolong atau maling atau ngambil gitu maksudnya. Aku pernah ngambil sandalmu, memang itu contoh itu Pak. Aku pernah ngambil itu mungkin manggamu, itu malin. Nah kesalahan-kesalahan itu fal yatahalal, maka kamu harus meminta halal. Kapan? Minhul yaum, ya di waktu sampean itu masih hidup. Artinya yang sampean sakiti masih hidup, yang sampean hina juga masih hidup. Janganlah qabla ayyakuna dirhamun alla yaku dirhaman wala dirhaman. Jadi jangan sampai kita itu nunggu nanti kita itu sampai nanti tidak ada dirham. Kapan nggak ada dirham itu? Kalau sudah nanti di yaumul qiyamah sudah tidak ada dirham, tidak ada bahasanya kita mau sedekah, nggak ada, uang nggak ada. Itu kalau kita itu mempunyai kesalahan, ini berkaitan dengan halal biha. Karena pada Kanjeng Nabi kalau kita itu bertemu ya takiyani, bertemulah teman kayak kita ini, duduk bersama, atau mungkin kita itu ketemu di jalan, kita berjabat tangan, kita mau mungkin ngomong mungkin apa yang diomongkan kesalahan kita pada jabatan tangan, dosa itu akan diampuni Allah. Apabila kita masih duduk begini, pertama kita jabatan tangan, minta maaf dan semuanya. Selama masih dalam majelis ini, semua dosa kita diampuni oleh Allah sampai nanti kita itu bubar dari majelis ini. Maka artinya jabatan tangan itu penting. Setelah kita itu nantinya, sebelum kita jabatan tangan minta maaf, maka diadakan namanya halal biha. Nah, ini yang susahnya. Diteruskan dalam hadis ini, ingkana lahu amalun sholeh ahidun minhu biqadri madlamatun. Ini yang paling susah. Contoh paling memang susah. Saya mungkin punya salah sama Ustadz Yasin. Oh, aku pernah ngambil mungkin mangganya Ustadz Yasin. Setelah itu saya nggak ada sempat, apa mungkin aku namanya maling ya, ngomong mungkin takut atau mungkin malu.
namanya maling nggak mungkin saya itu banyak, kecuali kalau saya itu dapat hidayah akhirnya tobat, baru saya minta maaf kepada Ustadz Yasin. Terus Ustadz Yasin menurut saya yang sini, saya sampai mati, ini mah, itu umpama, itu umpama ya, umpama. Menang ya mana mah kalau bisa senang. Nah, terus Ustadz Yasin itu mati. Ini yang berkaitan awamin sain awamin malin, punya kesalahan kepada orang lain, artinya sampai menyakiti berarti maling atau ngambil. Terus Ustadz Yasin itu tidak ada. Terus saya tuh insaf, tobat bahasanya. Ingat, oh ternyata itu namanya dosa hablum minan nas, hakul adam itu dengar saya. Akhirnya saya takut. Saya nyarilah Ustadz Yasin, ternyata tidak ada. Yang ada itu hanya anak-anaknya. Kalau sudah ada anaknya, akhirnya saya ketemulah sama anaknya. Ngomong, nih mau rumahnya Pak Ustadz? Iya, udah masuk. Akhirnya saya ngomong, saya mas mau ketemu anaknya. Ini saya pernah ngambil mangganya bapakmu satu dulu. Mungkin kalau dulu harganya 5.000, sekarang saya kasih itu 100.000. Udah, ini aku kasihkan sampai. Saya minta diindonya. Wakilah ulama itu bisa, artinya itu bisa dimafu, bisa diampuni. Wakilah enggak. Artinya yang enggak itu apa? Kalau sama uang itu diterima anak, tapi dosa itu antara saya sama Pak Yasin. Ini yang bisa ampuni hanya Pak Yasin. Ini berat. Terus lagi, li ahihi, ini yang paling berat lagi. Contoh, aku mungkin asalnya baik sama Ustadz Yasin, tapi umpama aja Mas Yasin ya, lama-lama tidak baik. Akhirnya kok Allah dia, mungkin di mana-mana bilang, Yasin jelek, Yasin begini. Malah ketemu pernah saya bahasanya itu bangsat, bahkan dia makan begitu. Dia sampai sakit hati. Dia sabar, padahal dia tidak balas, tidak malas. Terus akhirnya saya tobat. Kalau ada saya jabatan tangan musyawarah selesai sudah. Tapi kalau tidak ada ini yang susah. Mau minta maaf sama anaknya tidak ada kaitan. Karena ini li akhihi, artinya antara hablum minan nas. Tapi kalau harta itu masih ada antara ulama itu ada yang menghapusnya, ada yang artinya itu bolehkan, ada tidak bolehkan. Terus diteruskan dalam hadis ini, ingkana amalun soleh ukhidha minhu biqadri ma qadar. Lah umpama nanti Ustadz Yasin ini sudah meninggal, saya tidak ketemu, dosa saya banyak sama Ustadz Yasin ini. Kayak apa itu nanti? Di sini diterangkan, ingkana lahu amalun soleh akhadha biqadri matlamatun wa in lam yakun lahu amal ukhidha bi nafsi sahibah hamani. Susahnya nanti di mahsyar saya temui sama Ustadz Yasin. Tanya, saya banyak amalku, mungkin hajiku bisa 7 kali ngomongin, mungkin jariahku banyak dan semuanya lah pokoknya. Terus saya punya kesalahan sama Ustadz Yasin, di mahsyar nanti akan ditanya saya, Mas Sul, kamu dulu itu pernah punya salah sama saya, hutangmu harus kamu bayar. Saya mau apa? Aku sudah gak bisa apa lagi. Hanya urusan Allah, kebaikan saya itu diambil sama Ustadz Yasin. Nah kalau nanti saya salah lagi sama Pak Camat, ditagih lagi nanti di mahsyar saya, gaji diambil sama Ustadz Yasin. Ketemu Pak Camat, mungkin sholatku diambil sama Pak Camat. Ketemu Huru Hamidi, saya juga punya salah lagi. Puasaku diambil, ketemu lagi diambil, habis semua. Nah,
Ini kalau ambil hadis lagi, terus saya teruskan ya biarkan. Ini dari Mbah Wahab, ngambil dari hadis Al-Hadis Muttafaqun alaih. Ingkana lahu amalun soleh akhoda minhu. Masar nanya, aku punya hutang pernah ngolok-ngolok dulu. Loh, diambil itu nanti kebaikan aku sudah tidak ada lagi, udah nggak punya apa-apa lagi. Udah kalau begitu kejelekan saya itu udah kasihkan aku. Masya Allah, itulah beratnya hakul adam. Jadi sudah habis kejelekannya dia itu malah dikasihkan aku. Itu dari Allah. Udah kalau kamu habis kejelekanmu, udah amalmu jelek, kejelekannya dia, udah kamu bawa. Akhirnya mungkin saya di neraka setahun, dapat transfer dari 5 tahun tambah lagi. Ya Allah, itu namanya hakul adam. Jadi mangkarat indahu matlamatun li ahihi min irdihi. Kalau min malihi fal yatahalal, maka mintalah halal. Kalau mungkin kita itu mungkin maling apa, terus kita sadar mungkin bapaknya meninggal, kasihkan anaknya. Anaknya tidak ada, masuk ke Baitul Mal. Baitul Mal di Indonesia hanyalah di bas yang ada di kantor itu. Kalau ketemu tidak ada basnya tutup, kasihkan aja Hamidi. Itu kiainya. Atau kiai yang sudah bisa dipercaya. Itu yang maksudnya itu dosa yang hakul adam li akhihi. Kalau sama min malihi itu kayak maling. Terus kayak kita dosa kepada Allah, kalau kita tobat insaf, insya Allah itu cepat diampuni. Yang susah itu antara hakul adam, harus ketemu, harus musyafaah. Dan nanti kalau nggak ketemu di akhirat, nanti di akhir. Ini kebetulan kula niku dawuhipun Mbah Wahab ngambil dari Al-Hadis Muttafaqun alaih. Saya tambahi lagi, ini ada cerita Pak. Zaman Nabi Musa itu lah tukang muridnya wong lho. Itu wis boten rahasia. Jadi Nabi Musa itu bisa muridnya wong hewan mati mawon dihidupkan. Apa maneh wong dihidupkan. Pernah jalan-jalan itu terus ketemu makom. Setelah ketemu makom, dengarlah siksaan di alam kubur. Nangis, masya Allah. Didengarkan nangis sampai menjerit-jerit. Akhirnya didekati, setelah dekati kuburan itu diambil tanah. Jadi ambil tanah. Kalau sekarang bahasa disuwuk gitu. Kalau Pak Jawa disuwuk, bukan suwuk gitu. Didoain, dah wujudlah yang di dalam makom tadi, wujud lagi manusia. Ditanya, wahai fulan, kamu tadi di alam kubur kok nangis-nangis itu ada apa? Terus disiksa, yang nyiksa siapa? Disiksa karena apa? Jawabnya si fulan yang di alam kubur, saya itu disiksa sama malaikat, bertubi-tubi dipukul hancur, setelah hancur kumpul lagi, dipukul lagi, terus mulai sampai saya itu mati sampai sekarang, nggak tahu berapa tahun, nggak ada hentinya. Kalau berhenti hanyalah di waktu puasa malam Jumat. Saya itu pukul lagi, ketemulah jenengan. Ada apa ya Nabi? Nah, saya ini mau tanya sampean, kenapa kamu siksa dan apa salahmu? Dia itu akhirnya bicaralah si fulan. Dia bicara, saya di alam kubur disiksa dari awal itu karena salah saya itu cuma sedikit dan kecil. Loh, apa kaitannya? Lah kamu dulu di waktu hidupnya apa kerjamu? Kerjaku itu jadi pemborong
namanya kalau sekarang itu tumpukan kayu. Pemborong itu ngambil kayu itu dari hutan, dari mana-mana, itu udah dari orang-orang itu. Disuruh orang ngambil kayu, saya ambil, saya bawa. Jadi hari-hari kerjaan saya itu bawain kayu-kayunya orang. Nah terus di tengah perjalanan tadi saya itu berhenti di warung makan. Setelah makan ada itu silit atau diuntu itu yang tertinggal makanan. Saya jalan nggak enak rasanya. Akhirnya ada kayu itu yang saya bawa punyanya orang, saya ambil sedikit. Setelah itu ambil cengkilnya itu sisa makanan yang ada di gigi. Sisa itu saya ambilkan kayu punyanya orang itu, sudah keluarkanlah sisa makanan saya buang. Sisa kayu yang kecil itu loh. Gara-gara saya disiksa oleh malaikat bertahun-tahun, bahkan sampai pun terdengar, itu kesalahan saya. Nah, umpama itu orang korupsi sampai triliunan kayak apa? Kita ngambil yang kecil itu siksanya kayak begitu. Kalau kita mungkin ngambil yang ratusan bahkan miliaran dan semua, ya na'udzubillah, tak kalah itu urusan Allah. Artinya untuk kehati-hatian kita. Itulah artinya kesalahan yang kecil itu hablum minan nas, itu pun dibahas sampai begitu. Berarti halal bihalal, jabatan tangan silaturahim, minta halal itu penting antara kita sesama saudara. Itulah maka untuk dawuh pun menika ingkana lahu amalun sholeh kita mengikuti qadri. Mudah-mudahan kita semua ini ya masih dikasih itu oleh Allah ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman kita, Islam kita. Terus saya tambahi lagi, tadi ada di tengah-tengahnya itu, nah bagaimana kalau kita itu gak ketemu semua itu sama saudara, maka ada solusi, perbanyaki amal. Perbanyak amal sebanyak-banyaknya. Sewaktu-waktu nanti kita itu mungkin di akhirat nanti ada yang mungkin meminta amal kita. Kalau sudah amal kita banyak, insya Allah masih ada sisa. Ini solusinya, saya tanya kepada Kiai, apa Pak Yai? Kalau nanti kita itu mama sudah tidak ketemu kayak apa? Ya perbanyak amal, perbanyak amalnya. Siapa tahu nanti itu diminta mungkin kesalahan kita masih ada sisa. Terus ditambahi kalau sholat, maka kalau orang NU itu biasanya itu tidak asin. Salam assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, li wali walidayya wali ashabil hukuki. Hukuki itu antara hak kita kepada kita semua ini. Contoh mama kita itu, mama saya peminum, pemabuk. Terus saya tuh mabuk bawa teman, padahal teman asal nggak mabuk, aku ajak mabuk, akhirnya mabuk. Nah, berarti saya kan ngajak teman dan dosa. Nah, artinya siapa tahu dulu saya itu punya dosa si A ini, dia itu mungkin karena dosa dari saya, ada dosa karena saya, maka di setelah sholat itu dimintakan kepada Allah, astagfirullahaladzim li walidayya, itu untuk orang tua. Kita memintakan ampun kepada Allah pertama, kepada orang tua. Jami'il muslimin, semua saudara-saudara kita muslimin. Yang ketiga wali hukuki, ya, wali hukuki, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Astagfirullahaladzim li walidayya wali ashabi hukuki, wali ashabi hukuki. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim li walidayya wali ashabi hukuki wali jami'il muslimin wal muslimat
Hukuk kuwi hak kita kepada saudara kita. Setelah itu jamil muslimin muslimah. Itu insya Allah bisa juga untuk mengurangi siapa lagi nanti dia di akhirat tidak minta kita karena sudah kita mintakan maaf. Itu ada solusi itu di Fadilatul Amal itu begitu. Jadi kita Fadilatul Amal itu banyak yang menerangkan amal. Siapa tahu kita itu ada kesalahan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mungkin itu dulu ada kekurangannya dan kesalahannya, mungkin banyak waktunya Ustaz Yasin, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.